Oke, Uto udah siap, Dek? Udah, Kak. Iya. Oke, kalau gitu selamat malam adik-adik semuanya. Malam. Terima kasih udah mau kembali lagi ibadah setiap minggunya. Kali ini ibadahnya dipimpin oleh Kakak Teli dan MC-nya oleh Uto. Sekali lagi Kakak Iki minta untuk adik-adik jangan ada kameranya yang dimatikan, kecuali memang ada beberapa keperluan. Jadi boleh dimatikan tapi harus dinyalakan lagi ya. Ingat, kita ketemunya seminggu sekali lewat Zoom. Jadi kasih lihat muka-muka senang, muka-muka bahagianya. Kita memuji dan muliakan nama Tuhan, harus semangat. Tuh kayak Kakak Wayas tuh. Senyum 5 jari Kakak Wayas. Santai. 5 jari santai. Iya, senyum ya, bukan ketawa Kakak Wayas. Oke, kalau begitu kita akan mulai. Kita akan langsung serahkan kepada yang bertugas, Uto Flindi Lavania Salindeho. Silakan Uto. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Mulai ibadah remaja kita pada hari ini. Mulai ibadah kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sebentar ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dari remaja kami pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ibadah kami berjalan Yesus, doa kami, haleluya, amin. Ibadah, pujilah Tuhan, hai jiwa, pujilah namanya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Ikutlah Rajamu yang bangkit dan menang, bebanmu menjadi ringan, gelapmu pun terang. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi seperti burung raja wali. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Sambutan jemaat, kita angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab Tuhan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah dengan menjalankan anugerah untuk selama-lamanya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab Tuhan Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah dan mencurahkan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam firman. Menyambut firman, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi
Doa firman akan dibawakan oleh Adrian. Oke. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini karena Kau telah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama. Ya Tuhan, hari ini kami akan memasuki dalam firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar bisa berguna dan menjadi berkat bagi pikiran dan tubuh kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Karel. Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Malam Kak. Malam. Senang sekali bertemu dan berjumpa adik-adik semua. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Sudah mendapatkah? Apakah bisa minta tolong buat Reinhard ya, untuk membacakannya ayat 9 sampai dengan 18. Sebentar. Oke. Markus 16 ayat 9 sampai 18. Pak, tutup dong pintunya. Sudahkah? La 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 la. Sudah, Ain? Oke, silakan, Ain. Yang Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke sorga. Iya, betul, Ain. Sampai 19. Sampailah 18, ayat 9 sampai 18, Ain. Oke. Oke, Setelah Yesus silakan, Ain. bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripada Yesus pernah mengusir tujuan setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahunya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena itu mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Terima kasih, In. Sama-sama. Kalau mau minta kadonya sama Kak Mary. Nggak bercanda. Ya, terima kasih. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini kan adalah komunitas rekonsiliatif. Ada yang tahu rekonsiliatif itu apa? Boleh? Yang mau jawab silakan. Apakah ada yang tahu? Rekonsiliatif. Rekonsiliatif, rekonsiliasi sama. Ada nggak ya? Jessica? Nggak tahu deh, Kak. Baru dengar. Berdengar, oke. Yang lain? Rahel? Adrian. Kakak Adrian pasti tahu. Ya, rekonsiliasi apa? Silisasi ya. Rekonsiliatif. Rekonsiliatif. Pernah dengar tapi nggak tahu maksudnya sih ya. Tapi pernah dengarnya itu dalam topik apa gitu. Pokoknya kayak tentang persahabatan gitu. Tapi nggak tahu apa artinya. Ya benar, kurang lebih begitu. Kakak tadi jelasin ya. Artinya rekonsiliatif adalah bersifat membangun. Seperti membangun dan menemukan jalan terbaik untuk kedua pihak tanpa harus ada menang atau kalah. Itu satu ya. Kedua, kita lihat dulu di sini ya. Nah, di situ. Ini dia. Ada lagi, rekonsiliasinya adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan atau lagi penetapan pos-pos yang diperlukan untuk menyocokkan kalau dalam hitungan matematika atau keuangan saldo masing-masing dari kedua akun atau lebih mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Artinya sifatnya sifat yang baik, mempersatukan, tidak memecah belah. Ini begitu. Pada malam hari ini temanya adalah komunitas yang rekonsiliatif. Kematian Yesus melalui derita dan salib menciptakan tergoncangnya komunitas murid dan pengikut Yesus. Mereka kehilangan arah dan beberapa di antaranya meninggalkan komunitas tersebut, tepatnya meninggalkan Yesus. Dalam kematian Yesus memorak-morandakan komunitas para murid Yesus dan pengikut Yesus tersebut. Persekutuan para murid dan pengikut Yesus yang sudah tercipta menjadi terpecah-pecah oleh berbagai macam sebab. Antara lain karena adanya kekecewaan, ketakutan, ketidakpercayaan. Ya, ketika Yesus mati. Namun terpecahnya para murid dan pengikut Yesus dalam beberapa kelompok tidak berlangsung lama. Karena kebangkitan menjadi peristiwa yang kembali menyatukan komunitas tersebut, menyatukan mereka kembali. Inilah yang disebut semangat rekonsiliasi. Jadi artinya terpecah-pecahnya pengikut-pengikut Yesus ataupun murid-murid Yesus ketika di kebangkitan Yesus itu justru menyatukan kembali, ya, menyatukan pengikut-pengikut Yesus dan murid-murid Yesus untuk kembali bersatu. Melalui kebangkitan para murid Yesus disatukan kembali untuk melaksanakan, ada tugas dari kebangkitan tersebut. Ada misi Tuhan yang harus diberikan.
yang harus dijalani oleh murid-murid Yesus serta pengikut-pengikut Yesus, yaitu mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Itu adalah tugas dan misinya Allah yang harus dijalankan oleh murid-murid Yesus tersebut. Namun proses itu menyatukan melalui beberapa hal. Jadi kebangkitan itu diproses dengan sedemikian rupa supaya murid-murid itu kembali lagi ke tujuan awalnya. Melalui penampakan Yesus. Penampakan Yesus yang pertama dimulai dari Maria Magdalena. Dimulai dari Maria Magdalena yang diberi keterangan yang pernah dikuasai oleh 7 setan dan ditolong oleh Yesus. Namun tetap saja pada hal ini murid-murid Yesus dan pengikutnya ketika pertama kali Yesus menampakkan kepada Maria Magdalena, tetap saja apa yang terjadi, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kalau bahwa Yesus adalah sudah bangkit. Dan Maria tidak mendapatkan respon positif. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia tetap membangun hubungan kepada murid-muridnya dengan melanjutkan penampakan yang kedua. Penampakan kedua dialami oleh pengikut Yesus ketika perjalanan keluar kota. Perjalanan keluar kota dan yang kita ketahui adalah kisah perjalanan Emmaus yang terkenal itu. Ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi tetap saja setiap usaha yang terjadi, murid-murid dan serta pengikutnya adalah tidak percaya, tetap mendapatkan respon yang tidak baik juga. Namun sampai pada akhirnya Yesus kembali lagi dengan penampakan yang ketiga. Dia menampakkan dirinya kepada ke-11 muridnya yang sedang makan pada saat itu. Yesus menegur mereka yang tidak percaya pada orang-orang yang melihatnya bangkit. Penampakan yang ketiga ini dapat menyatukan mereka dalam misi yang sama, yaitu memberitakan Injil kepada makhluk dan kepada segala makhluk. Pemberitaan Injil ini tidak hanya ditunjukkan kepada manusia, tapi ke seluruh kehidupan dan segala makhluk. Untuk tujuan inilah para murid dan pengikut Yesus dipersatukan dalam persekutuan orang-orang yang diberi tanda-tanda khusus, yaitu seperti tadi ada di ayat keberapa, 17 atau 18, mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, dan kemampuan melakukan tindakan-tindakan ajaib. Tanda-tanda ini tidak harus dipahami secara harafiah. Tanda-tanda bukanlah hal yang utama diberikan untuk meneguhkan pemberitaan Injil hingga dapat diterima oleh pendengarnya. Jadi yang utama adalah pemberitaan Injil, bukan tandanya. Oke, jadi dari pembacaan kita Markus 16 ayat 9 sampai 18 ini ada ketakutan, ada kekecewaan, ada ketidakpercayaan kepada murid-murid. Tapi kembali lagi Yesus mengajak, menjalin hubungan, membuat hubungan lagi yang baru dengan mereka, dengan menambahkan kepercayaan mereka bahwa kebangkitan Yesus bukanlah penderitaan, justru kesukacitaan untuk menguatkan kita semua. Bukannya kita harus jadi bersedih-sedih ataupun kita harus jadinya memisahkan diri dari siapapun, ya,
atau kita jadi tidak pede dengan apa yang misalnya contoh tidak pede dengan diri kita sendiri, menjadi tidak pede dengan bahwa kita ini Kristen, atau kita menjadi tidak pede dengan pengikut-pengikut Kristus gitu. Tapi justru kebangkitan ini membuat kita percaya, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa. Dia itu hebat. Dia itu luar biasa. Dia itu menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Itu bukti nyatanya. Karena ketika memang akan tampak sulit ketika kita tidak melihat secara fisik. Mempercayai Yesus tidak secara fisik sangat sulit. Tapi kita yakin. Karena kebangkitan Yesus itulah yang membuat kita harus semakin percaya sebenarnya, karena dia itu berkuasa. Karena penyertaan dia tidak cuman hanya tidak hanya waktu ketika dia hidup saja, tapi ketika dia tidak ada di dunia ini, penyertaannya dia itu selalu ada. Banyak contoh-contoh kasus dalam kehidupan adik-adik lah pastinya. Siapa yang nggak pernah disertai kalau lagi mau ujian? Ada nggak di antara adik-adik yang nggak pernah disertai kalau ujiannya? Kecuali kamunya nggak mau. Tapi pernah selalu nggak disertai sama Tuhan? Rahel, punya nggak pengalaman seperti itu? Pertolongan yang Tuhan berikan buat kamu. Selalu Kak, selalu disertai sama Tuhan. Pernah nggak? Pernah ya? Pasti pernah. Pernah nggak ya disertai sama Yayen? Pernah nggak punya pengalaman disertai? Pengalaman apa yang pernah Yayen rasakan ketika Yayen disertai Tuhan? Contoh aja. Sekolah? Ujian? Iya selalu sih Kak, maksudnya kayak pas kita ngerasa kesulitan, ada yang soal lah yang nggak bisa gitu loh. Tapi kayak ya tetap aja Tuhan pasti akan ngasih jalan gitu loh. Ntar kita tahu jawabannya. Terima kasih ya. Itu salah contoh kecil aja. Ya contoh kecil juga lagi yang sering kita penyertaannya dia juga yang kita rasakan, nafas kehidupan, ya kan? Ya selalu kasih kita kesehatan nih sampai saat ini. Di kondisi pandemi ini aja, walaupun banyak orang yang sering keluar masuk di rumahnya ya, entah itu ada tujuan-tujuan kerja dan lain sebagainya, tapi dia selalu keluar masuk pastikan dalam rumah. Dan sampai saat ini mereka sehat, itu juga berkat penyertaan Tuhan. Jadi artinya Tuhan tidak tinggalkan dia begitu saja. Sama seperti murid-murid itu. Ketika dia berkabung, ketika dia bersedih, dia berduka, dia merasa dia ditinggalkan, ada kecewaan yang terjadi. Tapi ternyata penyertaan Tuhan itu selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu ada. Itu contohnya ya ketika Yesus penampakan itu. Yesus menjalin hubungan lagi. Supaya apa? Supaya semua murid-murid itu semakin percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak ada di dunia, dia akan selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan memang yang harus dijalankan oleh murid-muridnya adalah dia harus memberitakan Injil tentang kerajaan sorga. Itu adalah tugas tanggung jawabnya murid-murid. Karena tidak bisa berjalan tanpa mereka.
Allah tidak akan mungkin berjalan melakukan itu sendiri tanpa mereka. Oleh karena itu, hubungan rekonsiliatif itulah yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus untuk pemberitaan Injil itu ke seluruh dunia, oleh orang-orang boleh mengenal Kristus itu seperti apa dan bagaimana. Ya. Nah, dan semua kehidupan pasti mengalami proses-proses tidak mudah memang, termasuk di gereja. Terkadang kala persekutuan-persekutuan di gereja juga sering terjadi banyak konflik. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi semua kembali lagi kepada siapa? Kepada Kristus. Kristus tetap mempersatukan gereja, persekutuan-persekutuan yang ada di gereja tersebut, sehingga mereka kembali menjadi satu. Kadang konflik-konflik itu bukan untuk dijauhi atau dilewatkan, tapi justru untuk proses pembelajaran kita, untuk semakin kita bertumbuh, belajar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Tidak ada yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Semua harus belajar dan melalui proses itu supaya kita semakin bertumbuh, naik level, semakin dewasa. Karena penyelesaian konflik sehingga kehidupan persekutuan menjadi lebih baik. Karena juga semangat rekonsiliatif, belajar menerima perbedaan, mencari jalan yang terbaik bagi semua perbedaan yang ada. Seperti itu. Jadi buat adik-adik remaja saat ini yang lagi bertumbuh-tumbuh, berkembang-kembangnya. Kalau udah lagi mencari jati dirinya biasanya di umur-umur segini. Lagi keingintahuannya lebih tinggi, lebih banyak. Ketika ada masalah, ketika ada konflik, yang harus kita lakukan adalah jangan menjauh dari konflik itu. Tapi jalani konflik itu. Cari caranya, cari solusinya, belajar dari konflik. Supaya kita semakin kuat dari permasalahan. Semakin kita jadi, ketika kita belajar dari masalah satu, untuk kita naik ke tingkat dari SD mau ke SMP, itu kan ada prosesnya ya. Belajar dulu dari kelas 1, menulis, membaca, berhitung, matematikanya seperti ini dan seperti itu. Nah, itu butuh proses. Tapi semua harus bisa dijalani. Supaya kita bisa naik ke SMP-nya. Begitu juga nanti di SMP. Ada lagi konflik permasalahan lagi yang harus kita hadapi yang kita nggak tahu. Misalnya solusinya kita harus les kalau dalam belajar. Ya kita les. Supaya kita bisa masuk ke jenjang yang SMA. Dari SMA begitu lagi ke perguruan tinggi. Harus bisa menghadapi kenyataan. Jangan lari dari kenyataan. Karena Yesus bangkit buat kita semua, ya, menyatukan kita semua, bukan memecah belahkan kita, tapi menyatukan kita. Yesus bangkit itu harus ada kesukacitaannya, karena dia mati itu sampai untuk menebus kita semua, bahkan maut pun dikalahkan, dibilang. Jadi jangan sia-siakan kebangkitan Yesus untuk kematian dan kebangkitan Yesus untuk hal-hal yang tidak baiklah. Mari kita lakukan kebangkitan Yesus dengan hal-hal yang baik. Semakin kita semakin percaya, dipercaya lagi, iman kita jadi semakin teguh, semakin kuat lagi. Ini menguatkan buat kita semua. Walaupun Yesus tidak ada di dunia ini, dia selalu ada bersama dengan adik-adik.
Buktinya adalah ya setiap hari penyertaan yang kalian rasakan. Bekerja, misalnya di rumah orang tua lagi menganggur, tidak ada makan, minum, tapi Tuhan kasih berkat itu semua. Misalnya tidak ada pekerjaan, tapi masih bisa bisa melayani misalnya. Itu juga penyertaan Tuhan, pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian. Kalau kita meninggalkan Tuhan pasti seringkali, tapi Tuhan tidak pernah. Jadi seperti itu ya adik-adik. Mari kita juga membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita juga mendapatkan hasil yang baik. Bisa? Jadi serius banget. Terkesima ya. Ya, bisa ya. Buat adik-adik semua, selamat buat kebangkitan Yesus Kristus yang mau mati buat kita semua. Semoga kita semua mampu melewati badai-badai yang ada di depan kita yang kita juga belum tahu. Dan mari juga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu membangun hubungan itu yang baik itu dengan kita. Mari kita sambut Dia dengan membangun hubungan yang baik itu. Ya. Selamat malam. Semoga firman Tuhan kita pada malam hari ini menguatkan adik-adik remaja, memotivasi adik-adik remaja lagi semakin menjadi kuat di dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan takut, percaya sama Tuhan. Pasti Dia ada sama kamu semua. Oke? Selamat malam, God bless you semua. Kita mau apa lagi? Kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Kita angkat satu pujian, Sini Aku Bawa. Kakak Iki, musiknya mana? Ya, silakan Uto. Sorry ya, tadi ada gangguan sedikit, laptopnya agak gangguan. Tiba-tiba nge-freeze terus langsung gonta-ganti. Silakan Uto. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Teli. Silakan. Apakah ada di antara adik-adik yang mau didoakan? Selain ujian, Misha yang sakit, yang lain ada? Berarti semua sehat-sehat ya, puji Tuhan. Tidak ada yang perlu doakan, berarti semuanya aman terkendali. Oke, kalau gitu mari kita satu dalam doa.
Oh iya, udah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Kembali kami pada malam hari ini datang kepadamu untuk menaikkan setiap rangkaian doa syafaat kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kesehatan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat kami hari tiap hari tanpa kekurangan satu apapun. Bapa yang dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami berdoa secara berakar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami percaya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya dalam segala kehidupan yang mereka lalui, dalam pergaulan mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap adik kami yang masih sekolah, berkati supaya mereka boleh menyelesaikan sekolahnya tepat pada waktunya. Mereka boleh mengikuti pelajaran demi pelajaran yang sekarang ini secara online. Mari Tuhan berkati. Berikan mereka kemampuan. Memampukan mereka, berikan mereka juga kepintaran yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga mereka semua boleh belajar dengan baik walaupun secara online. Bapa yang berada di surga, berkati juga kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Damai sejahtera, sukacita selalu melingkupi mereka. Dan Tuhan Yesus, biarlah adik-adik remaja kami boleh menjadi berkat boleh banyak orang lain. Dan hidup mereka boleh semakin hidup takut akan Tuhan Yesus saja. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga untuk orang tua adik-adik kami. Dalam masa pandemi ini banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, memampukan itu semua, sehingga mereka tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap permasalahan pergumulan yang terjadi di dalam keluarga adik-adik kami, Tuhan menyertai, memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka semua. Dan Tuhan tuntun kehidupan mereka untuk mereka terus semakin hari mengandalkan Tuhan dalam segala halnya. Tampak terlihat sulit, tapi kami percaya Tuhan memampukan itu semua. Berkati adik-adik dan keluarga mereka masing-masing, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang akan mengikuti ujian sekolah. Tolong berkati supaya mereka boleh mengikuti ujian dengan baik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Persiapkan diri mereka masing-masing, Tuhan, dalam setiap belajar mereka di rumah. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri, belajar dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan yang diperlukan di dalam sekolah adik-adik kami, mari Tuhan cukupkan. Sehingga adik-adik kami boleh bersekolah dengan baik. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik kami, terutama untuk misi yang sedang sakit. Mungkin juga ada para pengasuh yang sedang sakit, atau orang tua adik-adik, atau orang tua kami para pengasuh juga yang sakit. Mari Tuhan berkati, pulihkan, sembuhkan, supaya mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Melalui makanan, minuman, bahkan perawatan dokter. Tuhan memberkati mereka. Dan Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk para pengasuh. Terima kasih, segala puji, syukur juga untuk mereka ya Bapa. Karena mereka sudah berjerilah mengajar dan mengasuh adik-adik remaja Gemis Bethlehem ini. Dan itu semua mereka lakukan hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan terima kasih juga Tuhan juga telah memberikan kami kemampuan untuk kami mengajar dan mengasuh adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kasih-Mu selalu nyata buat kami. Kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami masing-masing. Berkati kehidupan kami juga Tuhan, di dalam rumah tangga dan kehidupan pengasuh yang juga belum berkeluarga. Tuntun kami untuk kami tetap selalu berada di dalam jalan, di jalur-Mu saja. Sehingga kami boleh kuat dan terus berseru dan mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami Gemis Bethlehem. Terima kasih gereja sudah memberikan wadah buat kami untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati gereja ini, biarlah gereja ini menjadi saluran berkat buat banyak orang lain, terutama untuk jemaat Gemis Bethlehem. Biarlah mereka tetap sungguh-sungguh lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, dan itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jaga, lindungi juga jemaat Gemis Bethlehem ini, sertai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah iman mereka boleh semakin bertumbuh kuat dan teguh, dan tetap percaya hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim multimedia pada malam hari yang sudah bekerja dan berjerilah untuk melayani kami semua pada malam hari ini. Berkati kehidupan mereka semua Tuhan, dan berkati mereka juga yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan tepat pada waktu, kesabaran, ketabahan, biarlah mereka boleh melewati proses itu semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua anak-anak remaja dan para pengasuh Gemis Bethlehem hanya kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan pada kami pada malam hari ini, berikan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Adik-adik kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati. Kepada kita, Tuhan mengasihi dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Shalom. Selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Uto. Kakak Teli, makasih. Kakak Iki, aduh itu musiknya bagaimana sih? Sadis. Aduh, Yang mana? bener nih. Yang mana nih? Semuanya kedengeran. Yang lagu mana? Enggak kedengeran. Adik-adik enggak kedengeran ya? Suaranya, musiknya semuanya. Dengeran nggak? Tadi. Adik-adik. Kedengeran tapi putus-putus. Kedengeran tapi putus-putus. Aku nggak kedengeran. Sudah selesai gitu loh. Oh iya, kalau enggak yang lainnya kedengeran semua. Berarti Kawayas volumenya kecil, no, yang lain kedengeran semua. Persembahan yang pertama enggak dengar. Persembahan yang pertama enggak dengar. Oh iya. Tapi ketika diutar lagi baru kedengaran. Ya, tadi persembahan yang pertama nge-freeze memang ini laptopnya. Jadi tadi udah sementara berjalan tapi enggak muter audionya. Jadi mohon maaf ya. Tapi untuk lagu yang lainnya oke ya. Oke. Si Kakak Wayas berarti nih kecil nih suaranya. Iya, emang Oke, kecil. makasih ya buat Uto, buat Kakak Teli, makasih Kakak Teli, Tuhan Yesus memberkati Kakak Teli dan keluarga. Kasih juga. Minggu depan siapa Kakak Wayas yang ini? Jangan ada yang keluar dulu ya, kita mau foto loh. Minggu depan siapa Kakak Teli yang Kakak Wayas Cece ya. yang tugas? Yang tugas siapa ya? Lupa kakak. Hah? Yang itu. Tahu lupa. Ivana. Oh, Ivana. Oh, Nana ya. Arlin kalau nggak salah Oke. cerita. Cika, Nadine, Reinhardt, Oppo dibuka kameranya, mau foto. Ayo ngobrol-ngobrol, dibuka kameranya. Ayo kita foto. Jangan lupa. Oke. Oppo, Ada berapa orang kak yang hadir saat ini? Oppo. 5.000 orang? 5.000 orang? Kakak Teli. Kakak Iki nih Kakak Wayas sama Kakak Teli mungkin nih gemes Kakak Iki nih kalau ibadah nih males banget membuka kamera, ampun deh. Kenapa sih adik-adik? Coba. Kenapa? Si Oppo baru bangun Sambil jangan-jangan ini nonton kayaknya ini. soalnya. Aduh. Parah Yang ini. hadir absen aja ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Oppo. Agak Kak, dengerin nih tadi ya. Oh, beneran. Oke. Minggu depan jadi Ara lagi kan. Ivana yang pimpin, yang liturgos lalu siapa Arlin. pemimpinnya Kakak Arlin ya. Oke, kita foto dulu. Ya. Satu. Ayo silakan. Buka. Ya. Kok tutup tuh? Satu. Udah lihat kamera semua. 1, 2, 3. Wait. Pindahin dulu ke WA. Tunggu, sabar. Tunggu. Oke. Kalau begitu. Belum sih, apalagi ada lagi. Udah, satu aja. Itu masih ada yang kekurang tadi. Ya. Udah ya? Oke. Kalau begitu, selamat
Selamat malam adik-adik. Selamat Terima kasih ya malam. semua. Malam, Kak. Terima Jiwa-jiwa. kasih. Ya, dadah, Tuhan Yesus Malam, memberkati. Nah, sekarang You didn't know me, all you wanted was a game to play.